Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 untuk kecerdasan buatan untuk memenuhi syarat tugas besar untuk UAS. Dari sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang AI with Netica. Terus kita beranggotakan ada 4, yaitu ada Irma, ada Jiad, dan saya sendiri Naufal, dan ada Tio. Nah, di sini ada definisi Bayesnet, di mana Bayesnet adalah sebuah model probabilistik yang mempresentasikan keadaan dari berbagai aspek dalam dunia nyata, serta bagaimana aspek-aspek tersebut saling berkaitan secara probabilistik. Model ini bisa digunakan untuk menggambarkan situasi apapun, mulai dari kondisi rumah, performa kendaraan, kesehatan tubuh, dan dinamika sosial dalam komunitas, perilaku ekosistem, hingga pergerakan pasar saham. Intinya, Bayesnet memungkinkan kita memetakan dan memahami hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel dalam suatu sistem dalam bentuk jaringan yang logis dan terstruktur. Nah, di sini ada definisi Netica, di mana Netica adalah perangkat lunak software yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis Bayesian network dan influence diagram. Dikembangkan oleh Northeast Software Corp. Nah, Netica banyak digunakan dalam bidang pengambilan keputusan berbasis probabilitas, kecerdasan buatan, dan analisis ketidakpastian. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Jiad. Sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mendownload aplikasi Netica. Nah, untuk mendownloadnya di sini saya menggunakan Google Chrome. Bisa juga menggunakan Microsoft Edge. Tapi di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, langsung saja kita ketikkan download Netica. Oke. Nah, ini ada Northeast Software Netica, download Netica aplikasi software. Langsung saja kita klik. Nah, setelah masuk beranda seperti ini, kita scroll ke bawah. Nah, jadi di sini ada beberapa versi, itu ada 3 versi. Yang pertama untuk Windows, yang kedua ada Mac OS, dan yang ketiga ada untuk Linux. Dikarenakan saya menggunakan Windows, sini saya akan downloadnya dengan versi Windows. Nah, di sini ada button download yang berwarna kuning. Nah, kita langsung klik saja. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam folder download. Nah, di sini ada Netica. Nah, kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita browse. Nah, kita simpan foldernya, kita mau menyimpan di mana. Nah, contohnya kita di database. Nah, terus kita kasih nama Netica. Nah, setelah itu kita unzip. Oke. Setelah muncul unzipped successful, press oke, terus close. Nah, setelah itu kita cari data yang tadi di contohnya saya menyimpan di database. Nah, di sini ada Netica. Nah, di sini ada Netica 701. Kita klik. Nah, setelah itu kita cari Netica yang berwarna biru. Nah, yang ini. Aplikasi Netica. Kita klik 2 kali. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsung klik saja Limited Mode. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Baik, kita lanjut untuk pembahasan kelompok kami.
yaitu di pengaplikasian aplikasi Netica ya. Nah, untuk di aplikasi Netica ini yang pertama kita di file ini, lalu klikkan Untitled 1 untuk memperbesar, kita klik memperbesar. Nah, untuk yang pertama kita buat dulu add nature-nya nih ya. Lalu apa sih tadi kasus yang ada di kelompok kami? Tadi kasus yang ada di kelompok kami yaitu di suatu halaman semua rumputnya itu basah. Rumput itu bisa basah karena dipengaruhi beberapa hal, seperti langit mendung, terus hujan, atau juga bisa dipengaruhi alat penyiram kalau tidak hujan. Nah, untuk variabelnya ada 4, yaitu ada hujan, ada mendung, alat penyiram, rumput basah, itu ada 4. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjadi acuannya di gambar ini, yaitu ada cloudy, sprinkle atau alat penyiram, ada rain atau hujan, dan wet grass atau rumput basah. Nah, ini sudah ada juga nilai probabilitasnya di sini, nanti kita akan ikuti. Nah, kita akan aplikasikan di sini. Untuk yang pertama diklik di ininya, di node-nya. Klik 2 kali. Kita buat sesuaikan seperti yang ada di gambar. Kalau sudah diklik. Nah, kalau sudah kita beri nama. Di yang A ini cloudy, kita kasih nama mendung. Nah, bisa juga kasih nama dengan berawan. Nah, untuk di state-nya itu kita kasih true dengan tanda T, dan false. Untuk menambahkan false, klik new, tambahkan false atau F, lalu klikkan OK. Maka akan berubah di sininya ada true, false, dan namanya mendung. Untuk yang selanjutnya ada sprinkle atau alat penyiram sama di stylenya ada true, new, dan false F, lalu klikkan OK. Dan yang selanjutnya ada rain atau hujan. Untuk di state-nya sama, ada true, klikkan new, dan false, lalu klikkan OK. Yang selanjutnya ada wet grass atau rumput basah. Rumput basah. Untuk di state-nya sama, ada true, new, dan false, lalu klikkan OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menambahkan garis panah ini atau kita namakan dengan relasi. Nah, untuk menambahkan garis panah bisa diklik di add link, klik 2 kali caranya, lalu arahkan kursor dari mendung ke alat penyiraman, dari mendung ke hujan, dari alat penyiraman ke rumput basah, dan dari hujan ke rumput basah. Nah, kalau sudah ini kita masukkan nilai probabilitasnya ya. Untuk nilai probabilitasnya caranya diklik kanan, lalu kita cari yang table. Nah, untuk di sini kita ubah dulu ke probability. Nah, untuk di nilai true-nya yang di mendung atau di cloudy kita isikan dengan 0,5. Nah, untuk penulisan 0,5 tidak perlu ditulis nolnya, jadi langsung titik 5. Untuk default-nya tidak perlu diisi, lalu kita langsung apply saja, maka langsung akan mengisi sama seperti yang ada di contoh, sama 0,5. Lalu kita ke yang selanjutnya, yang hujan. Untuk yang di hujan kita sama isikan 0,8 berarti titik 8, dan yang false-nya titik 2 ya. Untuk yang ininya langsung kita apply, klik yes, maka hasilnya akan sama 0,2 sama 0,8. Lalu kita lanjut ke yang alat penyiraman. Untuk di alat penyiraman 0,1.1 berarti sama 0,5.5. Lalu kita klik apply, yes, maka hasilnya sama 0,9 sama 0,5. Nah, lanjut untuk yang terakhir ada di rumput basah. Nah, untuk yang di rumput basah garis kotaknya agak berbeda, ada 4 karena ini
hasil dari alat penyiram sama hujan. Nah, untuk yang pertama di sini 0,99 berarti kita klikkan titik 99. Yang kedua 0,9 berarti titik 9. Yang ketiga 0,9 lagi berarti titik 9. Dan yang terakhir 0,0 berarti 0. Lalu kita apply. Yes. Maka hasilnya akan muncul, namun di hasil yang 0,99 agak berbeda, tetapi untuk hasil yang lainnya sama, maka hasilnya yang samanya 0,1, 0,1 dan 1. Yang ininya berbeda. Lalu kalau kita sudah mengisikan ini semua yang 4, maka kita klikkan OK dan di sini akan berubah warnanya. Yang di compile netnya akan menjadi kuning. Lalu ketika sudah kita klik compile net, maka akan muncul hasilnya. Seperti di sini hasilnya untuk mendung 50-50, hujan juga 50-50. Jika kita mengubah misalkan si hujan ini menjadi 90, maka intensitas hujannya menjadi 74,0 dan kemungkinan rumput basah yaitu sekitar 72,6 dan kemungkinan penggunaan alat penyiram yaitu cuma 14,0. Nah, jika kita ingin mengubah di sini, maka kemungkinan mendung meningkat dan hujan juga berkurang. Nah, mungkin seperti itu untuk pengaplikasian di Netica. Kita lanjut. Untuk penjelasan di sini. Untuk selanjutnya, nah, dalam Bayesian network di atas, variabel mendung adalah variabel independen dengan nilai probabilitas true 0,5 dan false-nya juga 0,5. Variabel alat penyiram, variabel hujan dan variabel rumput basah merupakan variabel bersyarat di mana variabel hujan dan alat penyiram dipengaruhi variabel mendung, sedangkan variabel rumput basah dipengaruhi variabel hujan dan alat penyiram. Jadi untuk kesimpulannya apa? Untuk kesimpulannya, jadi Bayesian Network merupakan model yang mencerminkan keadaan beberapa bagian dunia yang sedang dimodelkan dan ini menggambarkan bagaimana state-state tersebut terkait oleh probabilitas. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dari saya dan teman-teman saya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.